Kembali lagi bersama Silent Tutorial di sini. Di sini kita akan sama-sama belajar ya gimana caranya kita untuk membuat Google AdSense. AdSense ini kalau kita pengen tahu adalah untuk ngasih kita duit sebenarnya. Di sini dia bilang membuat konten membutuhkan waktu, namun meraih penghasilan darinya seharusnya tidak demikian. Oke deh Google. Terus kita di sini ada tombol mulai. Terus 2 juta orang telah memilih AdSense, alasannya meraih penghasilan, terus dioptimalkan untuk seluler dan hemat waktu. Kalau digabung jadi hemat waktu, meraih penghasilan dari iklan yang dioptimalkan untuk seluler. Lihat potensi penghasilan Anda di AdSense. Terus di sini kita bisa pilih wilayah. Cuman ini masih kayak gini aja ya, nggak bisa spesifik Indonesia. Terus kategorinya bisa kita pilih kategori apa. Nah, terus kita bisa hitung nih, misalnya kalau di sini kita kan negara-negara Asia dan Pasifik ya. Misalnya kita kategorinya adalah apa ya? Kita mau pilih apa di sini? Seni dan hiburan gitu kali ya, art and entertainment. Kita hitung. Ya sekitar 4.000. Ini 4.000 ya harusnya bacanya. 4.338 dolar, lumayan lah ya. Ini kan cuma estimasi untuk pendapatan tahunan. Tidak ada jaminan sih sebenarnya gitu. Dan ini biasanya dia munculnya di atas gitu ya. Kayak gini kan, bentukannya kayak gini nih, ada iklan yang ada tulisan X sama ini kayak ada segitiga gitu ya. Terus iklan yang tepat juga untuk audiens Anda, maksudnya audiens kita yang baca dari blogger kita. Terus ada bisa dikelola iklannya. Terus ini dari pendiri CEO WikiHow. Dia bilang Anda hanya perlu mendapatkan sedikit kode AdSense ke situs yang langsung berfungsi. Ya betul sih ya. Terus sini mulainya hanya perlu 3 hal untuk memulai AdSense. Kita hanya butuh akun Google, terus kita butuh nomor telepon dan alamat surat, terus tautan dari situs Anda ke AdSense-nya. Terus ini bisa langsung dimulai. Nah ini kebetulan kita coba login ya. Coba login di sini. Apakah bisa menggunakan AdSense yang sudah ada? Ya, kebetulan saya udah pernah bikin akun AdSense. Kita buka. Ini beberapa AdSense saya yang ternyata ya memang nggak ada yang lihat. Ini yang berasanya cuma 2, terus page view-nya 3. Harusnya kalau bener mah ya ini ada banyak gitu kan reportnya. Terus ini duitnya ada banyak di sini. Di sini juga balance-nya nih. Ini last payment baru 0,93, ini nggak akan dibayar lah ya. Kita tahu kalau Word Ads itu dia dibayarnya per 100 dolar, 100 atau 1000 dolar gitu ya. 100 harusnya sih. Atau 100 dolar baru dibayarkan ke kita. Cuman ini kan nggak ada ya. Ini kocak banget sini. Terus kita menambahkannya langsung ke site. Kita bikin ya add site di sini. Kita tambahkan site kita. URL-nya apa? Misalnya ini URL-nya. Ini baru bikin kemarin ya. Ini URL-nya. Kita masukkan ke sini URL-nya. Kita next. The host and penyanyinya will connect your site to AdSense. You can start showing ads after your site is connected to your website. Submit. Getting ready. Nah, subdomain added yet, karena memang tidak ada subdomainnya ya. Coba kita klik setup. Jadi Google nyari sendiri nih. Tidak ada apapun di sini katanya. Jadi kita get code. Ini place this code on every page across the site and Google will automatically show ads on the best place for you. Ini aku juga kurang tahu ya gimana caranya. Copy code ini dan coba kita lihat kode implementation guys. Kita udah sign in, kita udah lihat as overview, kita udah get kode, kita udah copy kode snippet yang tadi, terus kita buka ke mana? As overview beda. Ini nggak ada, padahal dia blogspot tuh satu ini ya. Yuk kita how to paste add code. Where to put AdSense code in your HTML editor, CMS, Blogger. Coba kita lihat yang Blogger ya.
Sign in ke blogernya sudah, terus in the tab plus select a blog udah, from the menu plus klik earning, create AdSense account. Earning itu apa ya berarti? Aduh, penghasilan berarti ya bahasa Indonesianya. Ini settingannya bahasa Indonesia ya pemirsa. Terjadi masalah saat memuat data Anda. Coba lagi ya, coba lagi. Oh, tetap tidak bisa. Ini nggak bisa, ini kenapa saya juga kurang tahu lah. Terus earning, if your blog isn't currently eligible, learn how to qualify for AdSense. Select the Google email associated with your blogger account, terus fill out AdSense form and click create account. Enter your payment details and verify your phone number. Oh, ternyata dia tidak bisa dibuat untuk blogger baru ya. Jadi bloggernya harus sudah ada apa namanya, visitornya. Coba kita keluar dulu yang ini untuk blogger ini. Kita pilih yang ini. Nah, kalau yang sebuah perjalanan earnings, kalau kita klik earnings, ini udah ada kayak gini tulisannya, getting started is free bla 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 to video with the source space AdSense program policies. Ada 16.716 pengunjung. Jadi dia sudah bisa ada AdSense kayak gini untuk orang yang masuk ke plusjiwablogspot.com. Ini udah bisa klik ads-nya. Terus dari situ masuk ke setting. Karena ini yang baru ya, jadi belum bisa. Auto ads is off. Untuk yang Rashad Wafi Blogspot dia memang masih kosong, jadi dia tidak bisa memberikan ruang bagi AdSense-nya untuk muncul. Tapi kalau dari yang ini sudah bisa. Kita ke setting, lalu kalau dari AdSense, coba ini kita tutup dulu. Ini nah, ini kita klik ads-nya. Coba kita lihat ya, overview. Ini kocak banget sih. Dia minta maaf loh. Ya udahlah ya, kita lihat site-nya aja. Nah, ini yang proses jiwa blogspot ini. Jadi di sini nantinya kalau sudah ada gitu ya, kita harus copy txt ini, txt kode ini, bla 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 pub bla 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 direct bla 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 bla, nanti di copy lalu dimasukkan ke sini ke bagian monetization. Coba kita lihat monetization. Nah, ini enable custom ads txt. Jadi kita harus enable dulu. Setelah kita enable, baru kita copy paste yang tadi custom ads txt nya apa, lalu di paste. Dan nanti dia akan otomatis nge-save di sini, nge-save. Jadi ketika nanti muncul di sini, ini sudah bisa di-serve sama ads-nya dari Google. Sebenarnya ini kayaknya e-commerce ya. Dan ini kan di luar deh. Coba kita klik. Ini lokasinya di mana ya? Ini Southeast Asia. Oh iya, ini internasional e-commerce. Dan ini kalau yang tetap e-commerce ya, ini cek. Nah, ini kalau yang di bawah sini, ini BFI, ini ada iklan dari Indonesia juga gitu. Nah, ini tentang apa ini? Mungkin tentang OJK. Biasanya kita lihat tuh, ini tentang tambahan dana. Oh, pinjaman jaminan. Saya tidak memberikan konten tentang jaminan atau pinjaman dana di sini ya, karena ini kan hanya membicarakan tentang Islam dan pemikiran saya tentang Muslim gitu ya. Jadi memang konten ini adalah konten-konten Islami, dan ini konten-konten yang saya upload ini adalah konten-konten organik. Ini konten-konten yang evergreen atau apa ya?
istilahnya evergreen content. Coba kita cari evergreen content ya. Yang saya masukkan adalah konten-konten yang evergreen. Apa itu evergreen content? Ya kontennya yang long lasting gitu. Tipe-tipenya kita bisa lihat di sini. Kita lihat evergreen content itu bukan dari news, bukan dari produk baru, juga bukan dari statistik dan tren, karena tren tiap tahun pasti akan berubah. Bukan dari seasonal kayak Idul Fitri, Christmas, Idul Adha gitu bang, kayak gitu. Atau dari current trends, misalkan trendsnya bulan ini A gitu, belum tentu nanti tahun depan di bulan ini, di bulan yang sama juga trennya tetap sama gitu kan. Jadi kebanyakan adalah isinya itu tentang how to, terus tentang tips, tentang produk review, atau tentang video atau interview, atau tentang FAQ, case studies gitu ya, atau riset gitu, testi dari user gitu tentang sebuah produk. Jadi atau kalkulator. Biasanya yang saya upload di sini yang coba kita lihat ya, kita lihat ini ada nggak ya di blogger setting dari statusnya. Ini all time-nya sampai segini tuh dari mana ya? Kita lihat all time-nya. Dia bisa nggak ya all time? All time-nya itu tertinggi di Januari 2019 ya. 2019 terus 2013 sampai ya ini juga 2013. Makin ke sini makin turun karena mungkin saya udah lama nggak post, jadinya dia makin turun. Saya nggak pasang Google Analytics waktu 2013 itu, masih tampilannya gue bangun seperti ini ya untuk blogger, dan saya juga belum ngeset AdSense waktu itu. Kalau kita lihat dari keseluruhannya, jadi dia akan ngitung secara keseluruhan. Ternyata kalau misalnya sudah 16 ribuan ini langsung bisa dapat AdSense gitu. Tapi kalau dari lihat pendapatannya sih ya nggak setinggi itu ya. Kita lihat nih di sini. Kalau kita lihat di sini, auto ads semuanya off ya. Coba kita ganti. Jadi auto ads kayaknya kita harus onin semua. Play to site, save. Terus ini juga play to site. Nanti dia ada agak lama ini, mungkin internet. Ini internetnya sih ya, bukan dari blogspotnya. Ini kayak dari internetnya. Ini sampelnya, jadi dia akan seperti ini. Kalau di mobile, kalau di desktop, ya seperti ini di atas nih. Kita kan kebanyakan mobile ya, jadi ini kita apply. Terus yang ini juga proses jiwa yang tadi saya bilang. Google will automatically show ads across your site. Jadi nggak cuma di depan doang dia. Di postingan mungkin bisa ya. Kita bisa kontrol loadnya. Kita bisa kontrol formatnya. Apakah benar-benar yang match konten atau tidak, atau memang yang biddingnya sudah tinggi. Terus kita bisa manage no page excluded nih kalau misalkan kita nih di website kita ada banyak page-nya, tapi kebetulan kalau blogspot ya satu aja dulu ya. Nah ini bentuknya adalah blogger. Kita juga bisa untuk apply now langsung, atau kita eksperimen dulu, testing lah istilahnya ya, kalau memang kita mau testing. Terus kita onin juga ini untuk Rashad Wafi padahal belum ini ya, belum kita pasang kodenya, tapi kita pasang aja dulu semua, mungkin nanti akan berubah ya secara. Coba kita lihat di sini, coba kita klik
kebetulan dia tidak ada ya di atas sini, jadi ya kita tunggu aja, mungkin dia harus 1 kali 24 jam. Nah ini baru mulai bener ini. Terus kita lihat di sini site-nya juga udah ada. Ini ada beberapa yang belum saya setting, karena saya di yang WordPress itu udah ada WordAds. Terus ini ada blocking control. Coba kita on di Ad Review Center. Coba ingin di next hour to start reviewing ads. Ini ada all site. Jadi kita bisa ngecek semuanya. Sensitive kategoris misalnya. Nah di sini ada yang birth control, ada social casino, itu bisa di allow atau tidak. Kalau saya sih mending nggak usah ya kalau judi-judi gitu. Kalau URL kita lihat sini blok URL apa, ads yang tadi misalkan. Nah ini kan kurang ya, karena ini membandingkan agama ya, kurang lah menurut saya. Coba kita lihat. Nah ini misalnya ya, kita blok di sini search, ini kita klik dulu ya, ini kita klik blok, jadi di blok, jadi semua ads yang datang dari Isa dan Islam itu di blok ya, seperti ini jadinya kan, sepertinya jadi dia akan muncul lagi. Oh ini kan susu, dia udah berubah lagi nih. E-commerce memang merajai ya di dunia per-adsan dia. Oh, terus kita cari lagi, misalnya kita back nih ya. Sensitive content, kalau harus jauh ya, kita ke California, dan EU user content lebih jauh, general categories. Ini apa ya? Coba kita lihat. Oh ini untuk semuanya nih, untuk entertainment itu sampai 35%. Ini sampai 100% untuk entertainment. Kita mau ngeblok kategori yang mana nih? Gitu. Menurut saya ya semuanya aja di allow, karena kita kan nggak gede-gede banget visitornya. Kalau kita lihat tadi di 2020 dia langsung turun gitu. Terus ini ada spot fitness, semuanya juga dimasukin nggak apa-apa. Terus kita back di dalam kategorisnya, ad networks-nya. Nih ad networks-nya kurang. Automatically allow new Google certified ad networks ya, oke lah. Ini semuanya adalah kerjaan yang Google ya. Ini semuanya ini adalah network yang ada yang kita allow untuk masuk. Ini dijamin aja karena network udah banyak banget di dunia ini, sampai ini tercatat sampai 5.009 network yang di allow sama Google. Yaitu terus ad serving, certain types of ads, user based ad atau additional ad teknologi atau first party cookies, ini semuanya udah di allow aja semuanya. Ini lebih ke teknikal ya, lebih agak teknikal sedikit oleh Google. Ini based on interest, demographic dan Google account information. Tapi ini kan sebenarnya kita pengennya semuanya ada gitu ya. Ini display ads-nya similar, animate sama vivid, semua di allow aja, jangan di block. Terus back lagi ya, itu doang ya, 1 2 3 4 5 6 7. Terus kita lihat lagi reports. Ini report masih beta version ya, nggak ngerti juga kenapa dia masih beta version. Terus ini kita lihat earningsnya berapa, page view-nya berapa, page RPM-nya berapa. RPM itu adalah average earning per 1000 page views. Jadi estimate earningnya dibagi number of page views. Jadi estimate earning dibagi number of page views gitu. Karena earningnya 0 ya 0. Ini ada impression RPM-nya. Di sini adalah estimate earning dibagi impression dikali 1000 ya, karena 0 jadi tetap 0. Dan kliksnya adalah 0. Itu untuk entire account by day. Terus ada G-site. Kita lihat G-site itu apa maksudnya? Ya, di sini kebanyakan site-nya dari proses jiwa. Ya, dia doang yang menghasilkan ads ya. Terus dari konten belum ada. Ini konten kebanyakan dari desktop. Mungkin ini saya doang. Terus dari countries, ini sebenarnya laporan lengkap ya untuk dari AdSense kita dari Indonesia. Terus
karena bahasanya bahasa Indonesia. Terus dari GDN dan teks kebanyakan. Terus untuk platformnya juga dari desktop. Terus produknya kita lihat ya, produknya ini ada AdSense for content. Terus entire account by week, November 15 sampai 20, ada 3 page views. Terus by di sini kita bisa lihat ya masing-masing by month, terus URL channelsnya, proses Jiwa Blogspot yang tadi ya. Ini kita lihat optimization, opportunities. Kita nggak punya opportunities sekarang, jadi nggak bisa dilihat. Trial learning experiment. Kalau blocking control, kategori ad and serving setting, enggak dulu deh. Eksperimen yang lain, atau optimism off, kita onin. Google will run experiment and apply any improvement for you. Kita klik aja rekomendasi dari Google ya. Misalnya kita agree aja. Terus dari labs, ya nanti akan ditambahkan oleh Google-nya. Cara payment, saya juga penasaran ya kalau dari sini dia bayarnya berapa ya. Kalau dari WordAds yang ada di WordPress itu kita harus 100 kalau nggak salah. Nah di sini ada transaction kita dari masing-masing yang sudah kita dapatkan. Nanti paid monthly if the total at least $100, jadi sama ya. Kalau udah $100 nih udah sampai ke sini baru kita dapat. Kita nggak perlu payment method gitu, nggak perlu payment method karena kan kita belum sampai $100. Kalau misalnya udah sampai $100 baru dinanya nih payment methodnya apa sih gitu ya, langsung kita isi. Ini settingan account, terus ini feedbacknya apa, kita mau ngasih feedback yang mana nih gitu. Terus kita bisa langsung send ke Google, mungkin nanti akan Google AdSense-nya akan hubung kita by email. Itu aja sih dari Google AdSense dari saya tutorial, semoga bisa bermanfaat. Please subscribe, like dan komen share-nya, dan kalau mau ada yang didiskusikan silahkan komen di bawah. Lihat juga beberapa video-video dari Silent Tutorial di beberapa minggu yang lalu. Biasanya tiap minggu saya akan membiasakan untuk upload dari Silent Tutorial, dan biasanya juga akan saya upload juga di staycontently.com. Nanti ada di description. Terima kasih, bye.